dalam rangka sosialisasi terkait pelayanan kesehatan ya Pak ya, dan fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Amri Tambunan Deli Serdang. Jadi kami mewakili pimpinan perusahaan PT Surya Masyarakat Prima mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dari Rumah Sakit Umum Haji Amri Tambunan Pak untuk memberikan sosialisasi pada saat ini. Semoga dengan sosialisasi yang diberikan nanti kepada rekan-rekan semua bisa menambah pengetahuan kita tentang pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit tersebut. Dan semoga dengan kehadiran Bapak Ibu di sini, jika nanti kita ada mengalami yang selama ini ada mungkin keluhan-keluhan, boleh kita sampaikan dalam acara pertemuan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera kepada Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Bapak yang mewakili PT Suramas dan ini diwakili oleh Bapak HRD dan semua manajemen yang ada di PT Suramas yang ada pada kesempatan ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Camat dan Berawang, Pak Dedy Batubara, yang hadir mewakili Pak Camat, dan kami, saya sendiri sebagai Dewan Pengawas Rumah Sakit yang mudah-mudahan dan beserta tim dari dokter dari Rumah Sakit Dr. Haji Amri Tambunan, terdiri dari Ibu Dr. Dian Mega Medina, tim K3RS, dan Ibu Haja Erni, dan dari manajemen rumah sakit Ibu Yuni dan Ibu Cahaya Putri, yang pada kesempatan ini tentu mengucapkan banyak terima kasih atas diterimanya kami dari rombongan tim Rumah Sakit Haji Amri Tambunan, walaupun tanpa surat ya. Kemarin Pak ya, Ya Pak. Saya hanya berbincang-bincang. Ternyata dari perbincangan sekelumit, sedikit pandangan tentang rumah sakit kita, Bapak tertarik. Kalau begitu hadirkanlah para manajemen maupun tim K3 serta promkes dari Rumah Sakit Haji Amri Tambunan supaya tahu perusahaan yang ada di Deli Serdang ini, terkhusus Tanjung Merawa yang dekat dengan Lubuk Pakam, fasilitas kesehatan nggak usah jauh-jauh. Tentu kan kalau kita memilih fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Haji Amri Tambunan, kita harus tahu nih fasilitas apa sebenarnya ada di sana, ya kan? Pelayanan bagus apa enggak? Ramah, ya kan? Cepat, tepat. Memang seperti itu apa enggak? Ya, karena kita memilih rumah sakit untuk karyawan kita, tentu yang pertama harus kita kedepankan kenyamanan Pak ya, pelayanan cepat, nggak berpilih-pilih, nggak berbelit-belit ya. Dan fasilitasnya saya sebagai Dewan Pengawas telah melihat sangat luar biasa. Kenapa fasilitas yang luar biasa ini tidak dimanfaatkan oleh semua masyarakat dan pengusaha yang ada di Deli Serdang ya. Kami juga berbincang-bincang beberapa perusahaan di Tanjung Merawa, mereka mengundang kami terus ya. Ini jadwal terus padat ya kita ya. Minggu depan ada terus ya. Karena memang selama ini pihak perusahaan di sini Tanjung Merawa setelah kita masuk, rujukan pasiennya tingkat pertama mungkin di klinik ini, tapi rujukan lanjutannya ke rumah sakit ya Grand Medistra, Batar Asi, ya kita tidak melarang itu. Barangkali kita pada hari ini tim akan menjelaskan kita seperti ini. Minimal kalau samanya, kenapa harus ke swasta yang lain? Ini ya, saya sebagai Dewan Pengawas memberitahu wawasan bahwa ini kan rumah sakit daerah, ya. Kalau banyak pasien itu nyaman, kan keuntungan bagi daerah. Kalau daerah untung,
yang dibangun daerah kita juga kan. Jadi rumah sakit ini dari rakyat untuk rakyat. Jadi dia pelayanan yang baik sehingga masyarakat percaya rumah sakit itu ada dan berguna bagi masyarakat dan usaha sekitarnya. Jadi nanti akan dijelaskan oleh tim apa yang perlu ditanya Pak RT ya. Ya. Bisa jadi masukan kepada bahkan pemilik perusahaannya udah bilang-bilang juga saya waktu itu dari ruangan Pak HRD ke langsung ke pengolahan sawit ya kita ya dia tertarik kalau memang ada yang fasilitas yang memadai kesinilah. Kita kan punya BPJS rumah sakit tahap pertama. Setelah itu katakanlah saya juga saya berobat di Tutun. Mau perpanjang rujukan ya Pak? Iya, Bu. Mau perpanjangan apa? Jadi namanya saya ada rumah sakit Meditra, Kari Mutiara, sama Pak Terasi. Nah, disuruhlah pilih. Aku kebetulan ini dokternya ini saya Pak Terasi lah, karena dokternya ada di situ gitu. Nah, jadi kalau seandainya pilihan kita itu ada di rumah sakit umum, iya kan? Wah ini ada di rumah sakit umum, kata yang tahap pertama tadi. Wah saya di rumah sakit umum, kenapa? Rumah sakit umum dokternya lengkap, fasilitas lengkap. Nah jadi yang inilah yang kita nggak punya itu. Oh benar. Kendalanya. Jadi andai kata tahap keduanya itu ada rumah sakit umum yang ditentukan, kami ditentukannya di enggak, disuruh pilih antara tiga itu. Enggak ada antara yang empat itu tidak ada. Kalau ada rumah sakit umum, udah pasti kita pilih rumah sakit umum. Habisnya yang di situ. Jadi Pak, Tapi untuk gastro dan hepatologi itu misalnya untuk spesialisasi dia untuk lambung dan hati gitu dia. Jadi dia konsultannya yang diambil. Jadi biasanya di klinik-klinik ini minta surat rekomendasi rujukan. Rekomendasi dari dokternya supaya bisa langsung ambilnya ke kita. Jadi nanti orang klinik ini biasanya kami sudah turun juga ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, bagaimana caranya supaya bisa tetap ke kita. Kalau misalnya, karena kan pasien kan punya pilihan ya Pak, karena bukan misalnya harus ke dia pilihannya ini Sari Mutiara, tapi saya maunya ke Amri Tambunan nih gitu. Jadi kami juga sudah mengarahkan ke fasilitas tingkat pertama itu ngambilnya dari sarana. Apa yang dibutuhkan si pasien yang tidak ada di tipe C itu nanti dibukakan sama fasilitas tingkat pertama tadi supaya bisa jadinya ke tipe B, karena memang tidak ada di tipe C tadi. Jadi harus ke tipe B kita tadi. Jadi dia bukakan. Misalnya contohnya, kalau misalnya mau ke penyakit dalam, itu dengan membuka sarana pasien ini memerlukan EKG, itu dia sudah bisa terbuka ke Amri Tambunan. Nah, seperti itu misalnya. Tapi nanti kalau misalnya sudah keluar rujukan pertama dan harus menyambung rujukan, dia kan berlaku rujukan BPJS ini kan 3 bulan Pak. Jadi nanti untuk menyambung rujukan, nanti dari dokter, dari perawatnya nanti akan dibawakan surat rekomendasi DPJP namanya. Jadi bahwasanya nanti si pasien ini akan menyambung lagi obatnya, akan tetap berobat ke kita gitu. Jadi untuk menyambung rujukan tadi dikasih surat. Karena nanti kalau misalnya nggak ada surat rekomendasi DPJP, biasanya fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik itu klinik swasta ataupun puskesmas nggak mau ngasih rujukan tanpa ada surat itu tadi. Bahwasannya memang harus dilayani di rumah sakit, karena si BPJS ini kan dia sifatnya berjenjang. Kalau masih bisa ditangani di klinik atau di puskesmas, dia nggak akan merujuk, karena yang berdasarkan kebutuhan si pasien. Kalau misalnya pasien memang membutuhkan pemeriksaan lanjutan atau pengobatan lanjutan, baru dia akan melakukan rujukan seperti itu. Mungkin sekian ada mungkin yang kurang jelas Pak. Saya melihatnya gini Bu ya, itu andai kata tidak ada di tipe andai kata ada di tipe C, Iya. sudah pasti kita tidak bisa merujuk ke tipe B gitu Bu ya.
terkecuali ada penyakit-penyakit khusus yang tidak dimiliki oleh TPC. Yang saya tangkap seperti itu, Bu ya. Nah, memang sekarang bermainnya ini di tingkat pertama ini. Kuncinya di situ. Kalau ada nggak yang seperti puskesmas? Karena puskesmas itu khusus untuk yang ini aja bisa langsung ke ini. Kalau umpamanya kita bisa guide itu, ya kita bisa ke puskesmas langsung ke pemberi tambunan. Tapi kalau sekarang kenyataan yang kita ada di lapangan ini di rumah sakit pertama yang swasta lah gitu. Yang linknya itu nggak ada ke rumah sakit umum, terkecuali setelah fase tipe C masuklah ke tipe B. Nah itu baru ini dia. Jadi nyambungnya itu ya memang ini kawan-kawan ini udah sakit ya kita bilang 60%. Contoh macam saya ini lutut udah ini, tapi di tipe C ada terapinya. Nah tapi dia arahkan ke sana. Oh saya mau ke sini, nggak bisa Pak. Tunggu dulu dari tipe C ini. Dia nggak sanggup, baru dia samparkan ke tipe A. Jadi persentase tingkat sakit yang lebih tinggi baru ditangani tipe B. Jadi izin Pak sebelumnya menambahin, mungkin kalau misalnya kayak Bapak tadi perlu lutut artinya perlu fisioterapi. Jadi fasilitas kita tadi seperti yang sudah ditampilkan, kita ada tambahan fasilitas hidroterapi. Jadi mungkin itu yang tidak dipunyai sama TPC tadi. Jadi kita mungkin bisa masuknya dari situ. Jadi dari Vaskes tingkat 1 tadi, mungkin yang kebutuhan untuk fisioterapinya tidak hanya fisioterapi biasa. Nah, jadi kita punya hidroterapi yang bisa dikombinasikan dengan tindakan fisioterapi tadi dengan alat, dengan masase. Jadi dengan lebih lengkap kita gitu Pak. Jadi mungkin bisa dikatakan karena kan kalau misalnya fisioterapi juga harus ke dokter rehabilitasi medis dulu. Nanti dari dokter neurologi juga ya Pak, dokter neurologi baru berikutnya ke dokter rehabilitasi medis. Dokter rehabilitasi medis yang menentukan tindakan apa yang akan mau dilaksanakan untuk Bapak. Misalnya kalau lututnya apa, tindakannya apa, seperti itu. Jadi kalau misalnya di kita biasanya rehabilitasi medis untuk dewasa itu ambil sarananya itu hidroterapi tadi Pak. Hidroterapi. Jadi kalau mungkin ke anak-anak kita kelebihannya mungkin di tumbuh kembang anak, fisioterapi anak, terapi bicara itu yang kalau di anak-anak tadi kelebihannya. Jadi sarana itu mungkin yang lebih lengkap dari fasilitas TPC tadi ke kitanya gitu. Jadi kalau mungkin untuk Hafiz tadi, Hafiz itu sarana untuk yang jadwal-jadwal dokter ya Pak yang tercantum di dalam BPJS. Jadi sebenarnya untuk di klinik Pratama ataupun puskesmas itu sama mungkin. Cuman mungkin dia memang saat ini terbuka, kadang-kadang mama mau kayak gitu dia. Hari ini kita misalnya saya mau ke Amri Tambunan karena sering juga saya turun seperti itu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Hari ini nggak terbuka karena kuotanya mungkin masih lebih banyak ke TPC, tapi bisa ditanyakan sama mereka kira-kira ke Amri Tambunan hari apa gitu, bisa terbukanya. Jadi dia memang kalau misalnya yang untuk rawat jalan memang masih mesti sesuai dengan prosedur BPJS tadi karena kita masih pakai BPJS, regulasinya BPJS. Tapi solusinya itu tadi lah, sarana yang ada di kita itulah klinik Pratama atau puskesmas yang akan membuka sarana itu apa yang dibutuhkan sama pasien sehingga bisa pasien tadi dirujuk ke tingkat lebih lanjut yang bukan TPC tapi ke tipe B-nya ke kita gitu, seperti itu. Tapi berbeda kalau misalnya rawat inap. Kalau rawat inap itu tidak berdasarkan tipe, tapi mungkin ada juga dia berdasarkan aplikasi sistem rujukan di mana fasilitas kesehatan itu akan merujuk sesuai kebutuhan pasien, spesialisasi apa yang dibutuhkan, sarana apa yang dibutuhkan gitu juga. Jadi mungkin kadang-kadang orang berpikir kalau misalnya rawat inap seperti pakai jenjang rawatan ini juga sudah terkait sosialisasi dari Pak.
maunya kita Pak, yang biasa kita menikmati fasilitas kesehatan ini kan biasa relasi atau kerjasamanya pihak pertama ini kan ke pihak swasta gitu. Jadi kan rencana kita arahkan ke pihak pemerintah lagi. Yang cuman yang menjadi apa kan kami di lapangan, biasa kalau kami sudah berobat khusus untuk berobat jalan ini tadi lah sudah bicarakan tadi ini, biasa kita kan kalau rujukan yang spesialis lah, yang spesialis entah spesialis penyakit dalam atau paru, biasa kan pihak klinik Pratama ini kan mengarahkannya ke rumah sakit yang kerjasama mereka yang tipe C tadi kan, ke rumah sakit yang biasa kerjasama dengan orang itu. Maksudnya biar ada sosialisasi dari pihak Bengkat lah kan rumah sakit yang tipe B ini ke pihak klinik Pratama ini. Biar kami diarahkan, misalnya kalau saya pernah berobat spesialis, waktu itu saya kena alergi gitu, ada lato gitu. Ya, saya langsung waktu itu diarahkan ke rumah sakit Sari Mutiara atau tempat terasi. Prestasi layanan yang ada di kita itu sudah kami sampaikan, dan juga yang seperti saya sampaikan tadi, bagaimana caranya kalau misalnya pasien, karena kadang-kadang ini kan tentang kepuasan pasiennya ya Pak, kalau mau kemana dia berobatnya itu. Jadi mungkin kalau misalnya BPJS-nya misalnya dari klinik tadi pun yang diarahkan misalnya cuma bisa ke Patra Asih atau ke Sari Mutiara, tapi saya nggak mau ke situ misalnya, saya maunya memang mau ke Amri Tambunan gitu. Jadi bagaimana caranya kalau memang pasien itu memang maunya ke Amri Tambunan, nggak mau ke tempat lain gitu. Jadi itu juga sudah kami sosialisasikan ke klinik, tapi itu pun nanti kami akan kembali lagi untuk mensosialisasikan, karena mungkin di triwulan lalu kami yang turun itu, jadi memang berdasarkan seperti yang saya bilang tadi, berdasarkan kebutuhan si pasien itu tadi, sarananya. Jadi kalau memang pasien tetap maunya ke situ, biasanya si klinik Pratamanya itu, fasilitas kesehatan tingkat pertamanya itu misalnya nggak terbuka pun, mereka bisa menghubungi si pihak BPJS-nya. Ini pasien tetap maunya mau kemari loh, jadi tolong dibukakan karena memang pasien maunya kemari gitu. Jadi biasanya sering seperti itu, jadi bisa diambil rujukan ke situ. Karena selama ini pun pasien dari mana-mana ini sekarang saat ini pasien-pasien kita juga malahan dari jauh-jauh, bukan malah yang dari dekat-dekat. Yang rujukan yang ke kita itu kalau rawat inap bisa dari Padang Sidimpuan, bisa dari Rantu, bisa dari Batubara, dari mana-mana yang jauh-jauh ini. Mungkin malahan kita malah kurang dikenal di daerah kita sendiri, mungkin seperti itu ya Pak ya. Jadi mungkin kami akan lebih ini terima kasih banyak, mungkin masukannya kami mungkin akan lebih bersosialisasi lagi dengan kami terima kasih banyak juga dengan Pak Dewas kami yang memfasilitasi, dan juga ada di sini Bapak Camat, terima kasih mungkin dukungannya kepada kami, karena rumah sakit pemerintah ini milik pemerintah untuk rakyatnya yang di sini. Jadi yang seperti dibilang tadi bukan untuk profitnya itu tadi, karena memang dari kita untuk kita, karena milik masyarakat. Jadi kami pun tetap meningkatkan kualitas pelayanannya, menerima masukan, menerima kritikan, karena jangan nanti dianggap rumah sakit pemerintah seperti dulu-dulu dengarnya rumah sakit pemerintah itu bau, Serem ya Pak? terdengarnya aja udah nggak enak gitu, rumah sakit umum gitu, pasti kesannya pasti bau, pelayanannya orangnya serem-serem, ngomongnya kasar-kasar gitu kan. Tapi dari situ juga kami tetap setiap hari untuk melakukan survei kepuasan masyarakat bagaimana dengan tingkat kualitas pelayanannya di kita. Jadi apapun masukan, kritikan dari pasien pengguna layanan tetap kita terima dan Memang tetap kurang, kita akan makanya perbaiki. Jadi alhamdulillah kita sudah punya Dewas, Pak Marianto, dari Bapak lah kita punya fasilitas seperti ini. Terima kasih sudah memfasilitasi. Jadi insya Allah nanti kayak dibilang Pak Marianto juga, ini bakal padat nih jadwal, kita siap. Karena ini maaf dulu rumah sakit dan Medistra. dia itulah cara dia merangkul bagaimana
pengusaha bisa cenderung ke mereka. Dulu kan BPJS ini kan lebih condong ke situ dia, baik BPJS TK ataupun BPJS Kesehatan, dia condong ke. Kenapa saya bilang gitu? Dulu kita rapat, dia selalu pakai aula Grand. Jadi sehingga pengusaha kan ke sana. Nah, jadi yang kan saya tahu yang ada di otaknya itu Grand Istra. Iya, karena Jadi, sudah memang ini ya. Jadi sekarang ya kita berharap RSUD Al-Tamrin ini jangan kalah ya bersaing. Harapan kita sebagai masyarakat di Serdang ini kan ya kalau bisa menggunakan fasilitas di Serdang selaku pemerintah daerah, kenapa harus menggunakan yang swasta kan gitu. Jadi artinya pemikiran seperti itu boleh juga kita buat sosialisasi BPJS kan ya, mungkin pihak RSUD komunikasi dengan BPJS akan ada kegiatan sebetulnya dengan pihak perusahaan. ini kan kita ceritanya sosial di masyarakat ya juga di umum. Memang kalau seperti yang Bang Johan tadi sampaikan, memang itu betul. Cuman kan kita untuk membandingkan bagaimana medis itu bisa besar seperti itu, jam besok itu memang boleh diatur, kita mendukung itu diatur, tapi dengan caranya orang masuk besok itu memang ya kita juga nggak bisa juga bilang satu motor itu datang semua, tidak juga begitu. Maksudnya ini jangan satu orang dua orang gitu. Nah, nanti RSUD Haji Abdi Tamrin ini akan melakukan pengalaman kemudian. Setiap kebijakan yang dilakukan itu, kalau bisa pun, semua yang ada berlaku di RSUD Rumah Sakit Haji Tamrin itu sesuai dengan standar pelayanan medis. Tidak ada yang kebijakan itu tidak sesuai dengan standar. Kalaulah kita iakan yang permintaan daripada abang tadi, berarti Rumah Sakit Haji Abdi Tamrin ini mengalami kemunduran. Sementara kita punya ada wacana, termasuk dari jajaran direksi dan kami daripada Dewan Pengawas, rumah sakit ini mau kita naikkan menjadi rumah sakit TPA. TPA artinya terkait tadi misalnya disampaikan untuk yang jam berkunjung tadi yang besok itu harus lebih daripada 2, mungkin kita akan tidak akan kita penuhi, tidak apa-apa. Kita tidak juga untuk menyenangkan semuanya kalau tidak sesuai dengan standar pelayanan medis. Nah, semuanya dari Bapak datang dari pendaftaran sampai Bapak dieksekusi dan sampai pulang itu sesuai dengan standar pelayanan medis yang terbaru dan terakhir. Kenapa? Itulah dasar hukum kami ini di Rumah Sakit RSUD ini melakukan tindakan. Ketika ada terjadi komplain, kami punya dasar batasan, aturan yang mengatur. Kedepannya kami dari Dewan Pengawas dan jajaran seluruh direksi rumah sakit ajaran bangunan akan melakukan transformasi. Kita tahu tidak apa-apa. Mungkin seluruh rumah sakit RSUD ya yang labelnya plat merah, pasti sistem pelayanannya pasti buruk. Tetapi apakah RSUD ini mau berubah? Mau. Karena sesuai dengan visi dan misi jadi sedang sehat. Kalau juga rumah sakit, puskesmasnya. Nah, kebetulan selain Dewan Pengawas, saya juga sebagai tim forum jadi sedang sehat. Saya yang menangani tatanan ada 9. Saya yang di tatanan sehat mandirinya, Pak Marianto yang bidang pendidikan. Jadi kiranya nanti kita mohon kerjasama ke depannya. Enggak apa-apa. Rumah sakit RSUD ini mungkin belum terkenal, tidak apa-apa. Itulah kelemahan kita. Misalnya ada pelayanan nunggu dari jam 8 dilayani sampai jam 1, tidak apa-apa, sampaikan. Saya pastikan kritik-kritik yang konstruktif, yang memang berdasarkan bukti-buktinya, silakan sampaikan ke sana. Kita tidak takut kritik, justru kami ingin membangun. Itu komplimen daripada Pak Bupati ketika kami dilantik sebagai Dewan Pengawas, pesan dan motivasi disampaikan Pak Bupati jelas bahwa dia tidak mau masyarakatnya ditelantarkan, dicederai hatinya. Kalau rumah sakit RSUD
abdi tamunan ini, termasuk dewan pengawasnya, mengabaikan semua hak daripada pasien, khususnya masyarakat Deli Serdang, itu sama dengan kami mencederai hati Pak Bupati. Kami garansi hari ini di depan Bapak Ibu, silakan kritik kami dengan sedasar-dasar lain, tapi yang konstruktif, jangan asal-asal. Sampaikan aja apa kelemahan kami, sampaikan. Itu saya pastikan selaku saya sekretarisnya, sekretaris dewan pengawas. Ketika ada jajaran rumah sakit yang tidak melayani dengan baik, sampaikan kepada kami. Tapi saya rasa mereka melayani dengan baik. Yakinlah Pak ya, Ibu ya, Bapak lah sini semuanya. Kami ini tenaga medis, setidak sukanya pun kami sama orang, ketika dia datang kepada kami untuk berobat, pasti akan kami layani. Tidak bisa, kami sudah disumpah. Kasih. Saya pastikan kalau boleh apa-apa boleh rumah sakit ini di tahun ini, dan kalau ada rumah sakit aja berundang-undang menolak, akan kita tingkatkan lagi pelayanan dokter subspesialisnya akan kita pertambah lagi. Kita nggak main-main. Kenapa? Pimpinan kita juga tidak main-main dalam bidang bikin kebijakan untuk Deli Serdang sehat. Jadi mungkin di benak Bapak RSUD Abdi Tamunan ini yang begini tidak apa. Itulah memang kelemahan kami selama ini. Yang kemarin-kemarin. Ya, di tahun 2025 ini ke depannya kami pastikan pelayanan kami akan lebih baik hari ini dan seterusnya. Jadi ketika Bapak jumpai misalnya ada gini, sampaikan saja. Tapi kalau tadi untuk yang jam besok itu, saya rasa saya bisa tetapnya tidak bisa. Ya. Kita ini mau bikin orang cepat sembuh. Saya ini nggak mau manis-manis. Saya lebih baik-baik di depan, manis di akhir. Daripada saya cerita koyok-koyok, saya iya-iyakan aja, tidak baik kan? Iya. Lebih baik kita pahit di depan, manis di belakang. Manis di belakang. Jadi kita sepahami dulu ya, setuju gitu ya? Setuju. Jadi kami komitmen nih, termasuk kami ini, dewan pengawas dengan jajaran rumah sakit, mereka juga punya visi dan misi. Ada kendala, ada. Mungkin dalam peraturan, tapi yakinlah Bapak Ibu. Ya saya yakin. Ya, boleh di apa ini? Pelayanan rumah sakit Aja Pertama ini akan lebih baik dari hari pertemuan kita. Jika ada ditemukan yang aneh-aneh, sampaikan. Kami Dewan Pengawas ini bukan juga cari salah, sorry. Kita sudah besar-besar. Ya. Yang perlu kami Dewan Pengawas ini terhadap jajaran direksi ini bukan mau cari kesalahan mereka. Tidak. Kita cari solusi bagaimana untuk pelayanan peningkatan mutu kualitas kesehatan yang ada di Deli Serdang. Kalau kita cari salah, semua yang salah kita ini. Iya kan? Ya. Namanya juga manusia yang kerja ini. Iya kan? Tapi yakinlah Bapak Ibu, rumah sakit A ini akan memenuhi ekspektasi Bapak Ibu, tetapi ada aturannya. Jadi ketika kadang-kadang kan, kami mau cuma gini, familinya jauh ya. Mohon maaf, itu pasti kita akan tolong. Siapapun itu. Ya. Terkait juga bisa sistem pelayanan. Ada kami sama Dewan Pengawas juga bikin konsep. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu mendaftar di loket pendaftaran, setelah mendaftar Bapak menunggu untuk ke poli, Bapak bisa nanti di kantin, duduk di mana. Kita akan coba nanti real time nanti ya, pendaftarannya juga. Jadi Bapak pun nanti, saya belanja dulu ke toko nanti ya. Gak apa-apa, nanti akan di SMS kan, Bapak akan ntar lagi dilayani pada jam sekian. Akan kita bikin real time, terobosan baru, karena tidak main-main. Bupati juga tidak main-main. Relatif. Nggak bisa jadi orang, aku puas di situ, aku puas di sini, nggak. Ada aja. Nanti yang dibilangnya dokter terlambat, yang dibilangnya ini. Jadi itu fenomena seperti itu. Ya hal-hal yang ini aja kalau kita mau mau melihat ini di mana-mana pun itu pasti. Tapi yang jelasnya saya kalau lihat di rumah sakit itu memang saya dukung tentang kebersihan. Kebersihan jauh lebih baik rumah sakit umum sekarang daripada dibanding dengan dulu pasien itu macam datang kayak piknik lah, bawa tikar di situ tidur, kita pun juga, waduh ini gimana? Nah, jadi ini sekarang sudah tertata rapi. Kalaupun ada orang yang tersenggol, ya mungkin dia itu tidak
nggak menikmati. Dianggapnya yang mindset dia itu yang dulu-dulu, padahal sekarang zaman digital ini udah zaman maju. Jadi kalau dia tertinggal, ya apa boleh buat lah. Nah itulah seperti yang bilang tadi, ya memang begitulah. Kalau memang itu protapnya, ya tapi juga rumah sakit umum ini harus bisa dikritik, harus bisa diberikan masukan-masukan, karena itulah yang lah, ya kan? Jangan membuat hanya sekedar hanya mengkritik. kita bisa dewasa, ya kan? Tanpa adanya itu, ya mungkin kita nggak bisa dewasa nanti. Perubahan-perubahan itu pasti tidak akan terjadi. Yang harus dipahami kawan-kawan ini banyak orang sakit tuh pinginnya itu istirahat tenang. Karena saya sendiri kemarin tuh masuk rumah sakit medis keras. Karena apa? Dokter saya kalau di rumah ada yang nyariin. Bukan rumah sakit mati karena tapi ya kita begitu kawan tahu, ya udah akhirnya pun saya pun nggak bisa istirahat gitu loh. Tadi. Ya kalau tadi itu nggak bisa kita penuhi kan? Iya, Karena ada aturan. Kita kan nggak apa-apa. Itu fenomena di lapangan di masyarakat. Jadi nggak apa-apa tadi misalnya kan, betul. Jadi kami akan mempublikasikan kebijakan, peraturan dan ketentuan yang ada di rumah sakit. Jadi kan masyarakat kan kalau nggak paham kan jadi susah. Tidak apa-apa. Itulah kelemahan kami. Makanya ada kita tim di Promkes ini akan lebih mensosialisasikan. Apakah kita akan bikin misalnya banner-banner, baliho-baliho lagi? Nggak apa-apa. Itulah yang kami butuhkan input daripada Bapak Ibu sekalian. Karena selalu membanding-bandingkan itu. Wah di sana aja nggak kayak gini. Kan terlalu, karena dia nggak tahu. Tapi yang perlu kita garis bawahi saat ini Untuk kontak person yang juga jelas kan RSUD ini kan rumah sakit pemerintah, ya. Yang saya bilang tadi feedbacknya juga kita nikmati untuk pembangunan daerah juga kan. Kemudian rumah sakit umum daerah ini kan yang jelas dia melayani dari tingkatan orang yang tidak punya BPJS di situ. Bisa dilayani. Jadi tanpa surat pun kami sudah diterima ya kan, tanpa permintaan itu audiensi kami sudah diterima ya. Tentunya kami dari pihak Rumah Sakit Haji Amri Tambunan mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak manajemen yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak HRD dan kepala divisi barangkali di sini ya. Terima kasih semuanya atas kesempatannya. Tadi telah panjang lebar telah disosialisasikan, diterangkan oleh tim dari Rumah Sakit Haji Amri Tambunan. Intinya bahwa kami kemarin ini mensosialisasikan atau mempromosikan ya apa sebenarnya yang ada di Rumah Sakit Amri Tambunan ya. Tentu kami mempromosikan berani. Kenapa berani? Karena memang sudah lengkap ya. Nggak mungkinlah kita mempromosikan itu situasinya murad-marid di sana. Karena apa yang kita promosikan dia kan dibuktikan. Kita tidak serta-merta Bapak harus setuju tidak ya. Tetapi ini sudah dijelaskan oleh tim medis, oleh Dewan Pengawas bahwa keberadaan rumah sakit tadi sudah ditampilkan ya. Nah, kami harapkan juga dari pihak manajemen berkunjungannya ke rumah sakit. Apa betul endoskopi tadi ada? Ya kan? Apa betul? Ini pelayanan seperti ini? Apa betul di pendaftaran itu seperti itu? Silakan Pak Hedri dan Pak Irawan dan kawan-kawan barangkali beberapa orang nanti jumpai kami di sana. Biar kita lihat, oh ini rupanya ISU-nya, ini NISU-nya, ini endoskopinya, ya kan? Karena kita kan ini bukan jualan obat, ya. Apa yang kita ucapkan pada hari ini, pada siang hari ini itu bisa dibuktikan. Dibuktikan dulu, dilihat, dibuktikan, baru dirasakan, selanjutnya terserah Anda, ya. Ya kan? Ya kan? Ini didengarkan saja, nggak dilihat, kan salah. Kucing dalam karung. Ya kan? Dengarkan, lihat, dirasakan, selanjutnya terserah Anda. Tapi harapan kami, ya fasilitas kesehatannya nanti ke Amri Tambunan, ya. Untuk tadi yang sistem rujukan tadi, fasilitas pertama di klinik ini, ya di rumah sakit ini, ya kan. Tapi
aturan BPJS memang harus ke TPC dulu ya. Nah ini ada cara ya. Kita juga pemerintah telah membangun beberapa puskesmas yang puskesmas itu sekarang sudah rawat inap. Nah ini bisa jadikan ke sana fasilitas pertamanya, karena dari puskesmas ini langsung bisa ke rumah sakit TPB ya dari kita ya. Ini nanti masukkan ke pihak manajemen. Jadi terima kasih pada hari ini, dan kami berharap kita sudah kenal, kita sama-sama orang Deli Serdang. Mari kita majukan rumah sakit Deli Serdang yang bernama Rumah Sakit Umum Haji Amri Tambunan, yang nantinya itu juga merupakan salah satu pendorong pembangunan yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Saya sih itu. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kita sekalian. Siang, Pak.